Stadionnya dulu di situ pakai gede pakai bambu belum ada. Nah, terus dibangunlah sama Bapak M. Suwartono. Sampai sekarang pun Gajah Mungkur itu masih di Indonesia jujur masih dikenang Gajah Mungkur Galatama itu. Generasi saat ini di Kudus mungkin hanya mengenal Persiku sebagai kesebelasan kebanggaan mereka. Tak banyak yang mengetahui jika pernah ada kesebelasan lain di kota Kretek. Klub itu adalah Gajah Mungkur Muria Tama. Klub itu hasil kerjasama antara PR Sukun, sekarang PT Sukun Wartono Indonesia, dan PO Gajah Mungkur Wonogiri. Kalau home base-nya mainnya di stadion, terus latihannya di Sukun sana, jadi jauh hampir 10 kilo ada itu dari Wergewetan ke sana itu. Jadi selama ya hampir 3 tahunan Mas. Tapi waktu itu memang pemainnya semangat Mas waktu itu. Kalau dibandingkan dengan bayaran sekarang ya beda. Kalau dulu itu bayaran nomor 2, tapi yang penting kita prestasi. Kedua pihak sepakat membentuk klub sepak bola yang didaftarkan ke kompetisi Galatama tahun 1989 dengan menggabungkan PS Sukun dan PS Gajah Mungkur. Klub hasil merger itu diberi nama Gajah Mungkur Muria Tama. Para pemain klub ini berasal dari PS Sukun dan PS Gajah Mungkur, ditambah beberapa pemain dari luar. Semua pemain diseleksi, baik pemain PS Gajah Mungkur maupun PS Sukun. Terutama memang dilihat dari awal pertama pemain bagus. Wah, tapi setelah sehari 2 hari seminggu lamanya main bagusnya hilang. Ya, karena apa? Nggak kuat fisiknya. Nah, memang lapangannya berat sekali. Yang kurang fisiknya kurang kuat, udah tengah jalan sudah habis. Ya, nah, alhamdulillah saya ini memang dasarnya memang pemain ya, sudah di tempat pendidikan agri segala ya, waktu di PSI dia juga pertama itu di Cimahi, karena sudah fisik sudah kuat, di Persija Timur sudah kuat, di Gajah Mungkur jadi nggak ada masalah. Latihan tiarap jungkir balik guling semua ya, setiap pagi jatah belum baru bangun tidur 24 kali putaran 8 bulan, sebanyak berarti berapa kilo kalau 400 meter. Di musim perdananya tahun 1990, Gajah Mungkur Muria Tama bermain di Divisi 1 Galatama. Saat itu, kompetisi Galatama dibagi dalam 2 level, yakni Divisi 1 dan Divisi Utama. Divisi 1 Galatama saat itu hanya dihuni 8 tim, di antaranya Bentul Galatama Jember, Gelora Dewata 89 Denpasar, Putra Mahakam Samarinda, Bogor Jaya Bogor, Aceh Putra Galatama Lok Semawe, Asyabab Surabaya, dan Gajah Mungkur Muria Tama Kudus. Saat itu, Gajah Mungkur Muria Tama memakai Stadion Wergewetan Kudus sebagai kandang. Karena 2 lapangan di Wonogiri yang biasa digunakan pemain PS Gajah Mungkur berlatih dinilai tidak memenuhi kelayakan untuk kompetisi. Untuk keperluan mengikuti kompetisi, Sukun kemudian membangun tribun penonton di sisi timur dan barat lapangan, serta pagar dinding sekeliling lapangan. Selain itu, juga dibangun ruangan untuk mes pemain di bawah tribun barat. Bantuan Sukun tersebut kemudian dikompensasikan dalam bentuk sewa kelola Stadion Wergewetan selama 25 tahun. Musim kedua keikutsertaan Gajah Mungkur Muria Tama, PSSI mengubah kebijakannya. Level kompetisi Galatama disederhanakan menjadi 1 divisi, yakni Divisi Utama. Gajah Mungkur Muria Tama pun akhirnya bermain di level teratas. Pada musim itu, Gajah Mungkur Muria Tama bertemu tim-tim besar, di antaranya
Arseto Solo milik Sigit Harjo Judanto, dan Pelita Jaya milik Nirwan Dermawan Bakri. Di musim kedua, Gajah Mungkur Muryatama ditangani pelatih Daniel Rukito yang menggantikan pelatih Budiman. Di bawah polesan Daniel Rukito yang dibantu Muhadi dan Nur Sahid sebagai asisten pelatih, serta Haryanto sebagai pelatih kiper, Gajah Mungkur Muryatama tidak canggung bermain meski menghadapi tim besar. Di tangan Daniel Rukito, para pemain Gajah Mungkur Muryatama ditempa dengan porsi latihan keras setiap pagi dan sore. Walaupun tak pernah mencicipi gelar juara, permainan Gajah Mungkur Muryatama tak bisa dipandang sebelah mata. Tim yang punya nama besar seperti Arseto Solo, Pelita Jaya, BPD, justru semangat, nggak beban, justru malah semangatnya itu. Dan yang paling terkesan saya itu waktu lawan Pelita Jaya. Salah satu momen paling dikenang para pemain adalah kala menumbangkan calon juara Galatama musim 1992, Pelita Jaya, di Stadion Berguetan pada Minggu 9 Februari 1992. Kala itu Gajah Mungkur Muryatama berhasil menang tipis 1-0 atas tim tamu. Sutamto menjadi biang gagalnya Pelita Jaya yang membutuhkan poin penuh untuk menjaga peluang juara. Saat itu Arseto memimpin klasemen sementara. Gol tunggal Sutamto memupus harapan Pelita Jaya menjadi juara musim 1992. Pelita Jaya tak mampu mengejar poin Arseto Solo yang akhirnya jadi juara musim itu. Tim milik Nirwan Bakri akhirnya malah finish di posisi ketiga. Kemenangan itu di luar dugaan para pemain Gajah Mungkur Muryatama. Sebab Pelita Jaya saat itu dihuni sejumlah pemain berkelas macam Bambang Nurdiansyah, Imade Pasek Wijaya, Alexander Saununu, Listianto Raharjo, Doni Latuperisa, dan Ansyari Lubis. Sementara Gajah Mungkur Muryatama dihuni pemain yang kurang begitu tenar. Selain Ratmoko, Hasbullah, dan Sutamto, tim berjuluk Gagak Remang itu juga diperkuat Ngadi Permadi serta Joko Darwanto. Kemudian ada juga Wahab, Subakyo S, Dodo Yuniarto, Sutarman, Aris Budi Sulistyo, Yayat Hidayat, Indiarso, Effendi, Yaya Sunaria, dan Suhadi Bonding. Meski bermain di liga semi profesional, pamor klub-klub Galatama tak begitu mentereng di mata para pendukungnya. Klub-klub di kompetisi Galatama masih kalah dengan mereka yang bergabung di kompetisi perserikatan. Gengsi yang kurang baik itu bahkan diperburuk dengan maraknya dugaan praktik suap di dalam laga Galatama. Dugaan praktik suap dan pengaturan skor begitu merusak citra kompetisi Galatama kala itu. Maraknya dugaan praktik suap itulah yang membuat penonton Galatama makin ogah datang ke stadion. Sebab klub kebanggaannya pasti akan kalah dengan tim yang punya modal banyak. Termasuk juga kala Gajah Mungkur Muryatama menjamu Pelita Jaya. Ex pemain Gajah Mungkur Muryatama, Ratmoko, mengingat insiden sebelum laga berlangsung. Kala itu, ia sempat diiming-imingi 2 juta rupiah untuk mengalah. Tentu, itu jumlah yang sangat besar di era 1992. Klub sepak bola Gajah Mungkur Muryatama tahun 1990 hingga 1992. Setelah itu, mereka bubar karena sejumlah aspek. 2 diantaranya adalah karena adanya penggabungan kompetisi dan manajemen yang kurang harmonis. Mantan pemain Gajah Mungkur Muryatama yang berposisi sebagai bek kanan, Hasbullah mengatakan, tahun 1992 menjadi tahun yang pahit bagi sejumlah pemain Gajah Mungkur Muryatama. Ia masih ingat betul setelah kompetisi berakhir, para pemain sempat dikumpulkan. Dari situ, pihak manajemen Gajah Mungkur Muryatama menjelaskan adanya regulasi dan perubahan sistem penyatuan Galatama dengan perserikatan menjadi Liga Indonesia. Setelah resmi disandang sebagai nama liga, Dunhill yang menjadi sponsor utama mengharuskan tiap klub untuk menyertakan logo Dunhill di jersey pemain. Hal itulah yang ditenggarai membuat pihak Sukun saat itu enggan melakukannya. Sepengetahuannya, Sukun yang selama kompetisi Galatama menjadi sponsor tunggal Gajah Mungkur Muryatama
tetap ingin logo Sukun menempel di jersey pemain. Tetapi pihak operator liga tidak memperbolehkan. Setelah Sukun tidak lagi menjadi sponsor, Gajah Mungkur Muryatama kesulitan mendapatkan sponsor baru. Alhasil di tahun 1992 itulah Gajah Mungkur Muryatama tak lagi meramaikan jagat sepak bola tanah air.